Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku ya, Zagir di sini guys. Di video kali ini ya, aku lama banget gak bikin konten tentang nyuci motor. Bahkan aku belum pernah sih bikin konten tentang nyuci motor ya. Nah, pada video kali ini aku niatan pengen nyuci motorku guys. Karena jujur terakhir kali aku cuci itu lama banget. Untuk R15 saja itu ya, itu terakhir kali nyuci paling sebelum puasa kemarin itu guys. Jadi udah lama banget karena apa? Karena dari kemarin-kemarin tuh di sini musim hujan terus guys. Kalau di daerah kalian gimana? Apakah hujan atau malah musim kemarau? Terus di satu sisi kita bakal nyuci motor tuh yang Vario sekalian aja lah ya. Karena untuk Vario itu lama banget gak aku cuci. Mungkin terakhir kali nyuci tuh tahun kemarin ya, November kalau nggak Desember kemarin ya. Jadi kita akan nyucinya di sini guys. Nanti kita ambil motornya di sana ya, karena motorku nggak aku parkir sini. Kenapa aku bikin konten nyuci motor ya? Karena aku pengen gitu loh, sekali-sekali bikin konten tentang apa ya, daily in my life. Wes. Jadi aku tuh lebih suka konten tentang vlog kayak gini sih ya daripada tentang review-review motor. Itu pun juga seneng sih sebenarnya. Ya, intinya semua aku vlogin lah. Nah, kenapa aku lama banget nggak cuci motor R15 gitu ya? Vario pun itu apalagi tiap hari aku pakai untuk kuliah ya. Karena di sini tuh musim hujan terus guys. Jadi kalau aku nyuci tuh kesannya tuh kayak apa ya, sia-sia aja gitu loh. Mumpung ini cerah ya, tuh kalian bisa lihat kan, ini cerah. Maka dari itu aku niatan mau nyuci motor guys. Oke, kita ambil motornya dulu di sana ya. Kita lewat sini bisa kok. Tuh guys, kalau kalau tinggal di desa itu ya enaknya tuh kayak gini guys. Suasananya sunyi gitu ya. Nah, untuk motorku tuh aku parkir di situ guys. Tuh, ini mumpung cuacanya cerah ya. Jadi aku ada niatan untuk nyuci motor guys. Kita langsung cuci dua sekaligus saja lah ya. Kalian aku liatin kotornya tuh kayak apa. Loh, oh aku lupa dikancing dari dalam guys. Dikunci dari dalam. Kita ke sana lagi ya. Kita masuk dari dalam. Tuh, kalau di desa tuh suasananya tuh enak guys. Sedangkan kalau misal aku tinggal di rumahku yang Solo, yang perumahan itu ya namanya juga perumahan sih ya. Tempatnya terbatas, beda kalau di desa ya. Ntar aku ambil motor dulu ya. Ntar kita nyucinya di sini guys. Sama aku siapin juga apa ember sama sabunnya ya. Lanjut lagi guys. Oh iya guys, kita udah di dalam garasiku ya, yang aku naruh motor-motor di sini guys. Tuh. Jadi tadi aku lupa aku kunci dari luar, dari dalam ya. Makanya aku sana lagi masuk ke dalam. Jadi kayak gini guys suasananya di garasiku guys. Nah, sorry banget ya kalau kalau misal kotor. Karena apa? Karena di sini, halo mas, karena di sini tuh mau dibikin kos-kosan. Ya ini masih dalam pengerjaan lah ya. Jadi kayak gini guys suasananya guys. Tuh, ini motorku ini ntar yang buat nyuci ya. Itu masih kotor banget ini ntar dibersihin semua. Cuman ya nggak dalam waktu apa ya, dekat sih ya karena banyak banget guys tuh. Ini kemarin udah pasang sendiri tuh ya. Ini ada 3 kamar guys, satu, dua, tiga. Nah ntar dalamnya tuh kamarnya kayak gini. Ini aeroknya. Ini dulu kamarku guys. Tuh, berapa lantai aja guys? Ya karena ini intinya tuh dulu tuh bekas kamar-kamar terus kamar makan ya. Akhirnya nggak kepakai kan daripada banyak ruangan yang nggak kepakai. Penting akhirnya dikontrakin guys. Kamar mandinya juga ada 3. Ya ntar ini intinya masih dalam pengerjaan sih ya guys ya. Karena di sini juga masih bilang kotor. Ini untuk aeroknya ini punyanya adikku guys sekarang guys. Karena dia udah lulus. Karena dia udah lulus SMA, lulus SMP. Sekarang dia naik SMA ya. Ini jadi punyanya adikku untuk ya untuk berangkat pulang sekolah ya. Ini punya aku. Terus ini juga punya aku guys. Jadi ntar kita akan cuci ya. Ini berdua. Ini untuk Sunmori untuk naik red ya. Sedangkan ini untuk harian. Tuh.
Jadi kalau misal pas ini udah jadi ntar, yang mau ngekos di daerah Karanganyar ya, sini masuknya Karanganyar Kota guys, tepatnya di Papan ya. Jadi kalian yang mau ngekos, apalagi udah jadi ya, murah aja kok di sini kok. Daripada kamarnya nggak dipakai ya, intinya itu cuman buat apa ya, ngisi-ngisi kamar aja toh ya. Walaupun di sini kamar mandi luar, tapi tenang aja. Walaupun di sini kamarnya tiga, kamar mandinya pun juga tetap tiga guys. Tuh, kamar mandi tiga tuh yang untuk khusus mandi satu, yang apa, toilet duduknya satu, terus toilet yang jongkok kayak gini tuh satu. Udah ada semua guys, tinggal dirapiin. Terus di sini juga ada kolam guys. Tuh, kita kasih makan ya. Tuh. Ya ini kesannya makanya masih kotor banget guys. Tuh. Nah, atas gitar di sini. Tenang aja, ini jadi tuh masih dalam tahap apa ya? Proses, masih proses pembangunan. Tuh. Kalian lihat sendiri aja guys. Tuh. Ini ntar masih banyak lagi lah ya PR-nya. Yang penting yang atas ini udah dipasang ya. Oke, balik lagi ke topik kita kali ini ya. Kita akan cuci dua motorku ini sama ini. Oke, lanjut lagi di belakang ya guys ya. Oke guys, kita masukin si Vario-nya ya. Lanjut lagi kita masukin si R15-nya. Bentar. Waduh. Oke guys, kali ini udah aku pindahin semua ya di sini guys. Tuh. Jadi aku setiap kali nyuci motor tuh di sini. Karena apa? Karena di sini tuh masuknya itu PDAM ya, air kerannya. Jadi alirannya deras gitu loh ya. Kalau di ruang sana, kalau di dalam rumah itu ya, kalau nggak nyuci di rumahku yang depan itu tuh pakainya air apa? Apa itu namanya? Kayak gini loh guys. Bentar. Tuh, oren-oren kayak gitu loh. Tuh, kayak gini ya. Tuh. Jadi kesannya tuh airnya pelan guys. Ya karena pralonnya tuh kecil yang buat ngalir di rumah. Maka dari itu kita nyucinya pakai ini. Kita cek aja. Tuh, kan deres kan? Tuh. Nah, kita lihat aja kondisi motorku sekarang guys. Karena jujur, dua motorku ini kotor banget. Plus ini nanti aku ganti oli. Aku bikin kontennya enggak ya? Kayaknya ganti oli pun nggak perlu dikontenin juga sih guys ya. Deket, cuma depan rumah ada bengkel oli. Kalau yang ini kemarin udah diganti oli guys, yang R15 ini ya. Kita sekarang lihat betapa kotornya dua motorku ini guys. Tuh, kotor banget kan? Tuh, sampai kayak gini loh. Astaga, kotor banget. Yang bagian bawah lagi. Tuh, kotornya. Terus bagian mana lagi nih guys? Ini kotor. Ya intinya ini motor udah kotor banget lah ya. Tuh, bagian sini-sini tuh ya. Tuh. Ini apalagi, karena ini aku nggak pasangin spakbor ya, jadi kotor. Buat apa dipasangin spakbor guys, karena jelek. Knalpot kotor. Tuh, apalagi yang ini. Ini kotor, ini lebih kotor lagi guys, karena ini motor tempurku sih ya. Tuh, lihat ya. Tuh, kotor banget coy. Tuh, kotor. Tuh. Kalian lihat kan di sini-sini tuh kotornya kayak gimana ya. Tuh, ini juga kotor guys.
Jadi video kali ini kita akan nyuci motor guys. Aku belum apa-apa aja udah keringetan kayak gini ya. Oke semangat ya, kita akan cuci dua motor ini. Aku bikin sabun dulu ya. Oke guys, kita kali ini udah siapin ya peralatannya ini. Tuh aku belum apa-apa aja udah keringetan tuh ya. Soalnya aku juga belum mandi. Aku nanti mandinya habis cuci motor aja lah ya. Terus ini kita siapin pedok ya, pedok motor untuk R15-nya. Terus kita di sini udah aku siapin sampo untuk motor. Jadi ini aku udah kasih sampo ya di dalam embernya. Terus kita butuh ini guys, sarung buat cuci motor. Ini sebenarnya formalitas saja sih ya, kain yang udah nggak kepake kayak gini ya. Yang penting halus sih guys. Sama misal kalau ini kurang, kita udah ada kanebo buat apa? Ngeringin motor, ngeringin bodi motornya. Jadi kita langsung aja guys. Tuh. Oke guys, step pertama kita pedokin dulu ya. Ini motor. Tuh. Kita pedokin biar kita lebih bebas saja sih ya nyucinya. Karena kalau dipakai apa standar satu kayak gini rasanya kurang. Makanya kita pedokin aja. Ini udah. Terus si varionya kita standarin dua guys. Terus step yang kedua ya, ini di dalam embernya ini ya udah aku kasih sampo. Jadi kita tinggal kasih air aja guys. Plus kita pakai ini ya. Ini namanya apa juga aku kurang tahu, aku beli di online shop buat nyuci kedua motor ini guys. Kita basahin ya, tuh. Ini aja deh, biar kelihatan. Sambil kita tutup ya bagian apa kuncinya biar gak kemasukan air guys. Terus si vario juga ya kuncinya ya. Ini aja. Jadi aku tuh belum mandi biar bebas gitu loh, dalam arti kalau basah pun juga nggak bakal mandi lagi sih ya. Makanya dari itu mending cuci motor dulu baru mandi guys. Kita tinggal semprot aja sih, cuci motor tuh gampang kok. Yang penting bersih gitu loh ya. Karena kalau motor standar pun kalau misal bersih itu ya, itu pun enak guys dilihat. Ya berhubung moodku nyuci itu sekarang ya. Jadi kita basahin dulu semua bodi motornya. Sampai benar-benar basah semua ya guys ya. Dari atas, depan, bodi tengah, bodi bawah. Tuh, kalau udah bersih kayak gini ya, nyuci motor tuh enak guys. Nyucinya tuh enak, aku seneng nyucinya. Tapi yang aku males itu ya, tuh ngeringinnya itu loh, pakai kanebo atau nggak pakai kain itu lama. Jadi aku kalau nyuci motor tuh seneng. Yang males itu tuh ngeringinnya. Oke, kita tinggal pakaiin sabun guys.
Tuh enaknya kayak gini tuh ya, tinggal dimasukin tangan guys. Tinggal kita cuciin di motor kita guys. Oke, kita lanjut ke Vario ya. Oh guys, ini air terakhir ya. Oke, selesai. Kita tinggal cuci motornya. Tunggu keringnya aja, kita ngeringin pakai ini. Kita skip aja videonya ya guys ya, kita tunggu motornya pas sudah ganteng aja. Oh guys, ini motornya udah bersih semua ya, yang putih sama yang hitam ini ya. Selesai kita cuci, selesai udah kita keringin juga. Terus kita akan panasin ya guys ya, kita akan start engine di R15 V3 ini ya guys ya. Ya untuk panasin doang sih ya, paling aku juga nggak keluar kayak apa ya, kadang tuh aku kalau mau keluar main tuh kurang mood aja sih ya, kalau nggak apa ya, moodku bagus gitu ya. Nah ini loh guys, fungsinya untuk apa, kita mau nyuci motor itu harus ininya ditutup guys, tuh agar apa, agar airnya yang nggak masuk, terus airnya nggak bikin karat di dalam aja sih ya. Tuh udah basah semua guys, jadi ntar kita langsung mandi ya. Kita cek sound aja dulu, ini biar hidup tuh, biar speedonya kayak gini aja dulu ya. Kalau udah kayak gini, kita onin cut off engine-nya, terus kita langsung start engine. Tuh ini knalpot adem banget sih, berisik sih nggak bisa berisik ini guys knalpotnya guys. Siapa itu guys? Tuh band olahraga. Aduh, tuh band olahraga, makanya aku tadi gak ada kameramennya guys. Mamaku olahraga. Bentar. Aku kurang enak sih sama tetangga, soalnya belakang rumahku itu tempat ini guys. Tempat anak-anak kecil ngaji tuh ya. Bentar, ini ngaji nggak ya? Kayaknya nggak sih, udah selesai. Mereka istirahat. Jadi nggak apa-apa ya, kita panasin. Kita lihat looknya ya. Itu motor cakep banget sih, 150 cc cakep banget. Nggak salah ambil emang.
Bahkan menurutku sama V4 pun masih sakpan ini guys. Kalau menurutku ya, tinggal batok depannya ini juga di punyanya V4, sama bodi belakangnya pakaian punyanya V4. Kalau untuk bodi tengahnya itu V4 kurang banget sih ya menurutku. Tuh guys, cakep sekali kan. Saya coba masukin gigi satu ya, tinggal pencet kopling sama pencet tuas persnelingnya guys. Ini bannya udah jalan tuh, perfect sekali, keren. Ini pun juga aku tutup guys, ini guys. Kita panasin tipis-tipis ya, tapi kalau kita panasin itu harus ke netral aja lah ya, biar aman, takut motornya lari guys. Kita tinggal naikin setengah, udah netral, ininya ntar bakal berhenti tuh. Kita coba beber tipis-tipis ya guys ya. Udah lah ya, cukup lah ya, aku kurang enak sih sama tetangga-tetangga, tapi kita lihat looknya dari samping itu keren parah sih tuh. Oke, kita matiin ya guys ya. Kalau kita matiin tinggal di-cut engine, udah mati. Terus apa ya, kita akan ganti oli ya di motorku Vario ini. Cuman untuk ganti oli itu nggak perlu aku kontenin aja lah ya guys ya. Mungkin konten kita sampai sini aja untuk mengisi keseruan di channel YouTubeku ini guys ya. Dan jangan lupa kalian yang belum like, subscribe, dan apabila kalian menyukai kontenku, kepo lah tanya tentang apa, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan klik komentar ya. Ketiklah apa komentar yang kalian ingin tanyakan ya tentang motor ini ya. Tuh, mungkin kurang lebih kayak gitu ya konten kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys ya. Ingat, jangan lupa subscribe agar aku lebih semangat lagi ya bikin video ke depannya gitu guys. Oke, see you next video, bye bye.